Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, pada pagi hari berbahagia ini mari kita lanjutkan dengan segenap karunia dari Allah Subhanahu wa taala kajian kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Kita sekarang sampai dalam pembahasan man ahaqqu bil imamah. Siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Atau judulnya al-imamatu wa ahkamuha, imamah dan hukum-hukumnya. Ya, imam, masalah imam, yang berhak menjadi imam, berikut hukum-hukumnya. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, keutamaan daripada imam, fadlul imamah, keutamaan daripada imam. Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, tiada hentinya satu kelompok dari golongan umatku, yuqatilun alal haqqi, mereka berperang membela kebenaran, zahirina, laki menang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa, maka turunlah Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, fayaqul, lalu Nabi Isa berkata, fayaqulu amiruhum, maka pemimpin mereka manusia kala itu berkata, ta'al, kemarilah, salli bina, salli lana, salatlah untuk kami. Maksudnya pemimpin kaum muslimin saat itu, yaitu Imam Mahdi, berkata kepada Isa ibni Maryam, salatlah, kemarilah, salatlah mimpin kami. Fayaqulu la, maka Nabi Isa menjawab, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya itu ada para umara, para pemimpinnya. Takrimatullahi hadhil ummah, takrimatullahi hadhil ummah, sebagai bentuk pemuliaan kepada umat ini. Jadi kita perhatikan di sana Nabi Isa alaihi salatu wassalam menolak ya menjadi imam. Yang justru imami saat itu adalah siapa? Imam Mahdi, ya, mengimami Nabi Isa di belakang sholat menjadi makmum, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa datang nanti pada hari kiamat tidak dengan membawa syariat baru, tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
mengikuti syariat beliau. Yang menjadi pembahasan di sini adalah apa? Imamah itu adalah takrimatullah atau takrimatullah, bentuk pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan seorang imam itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibahas man ahaqqu bil imamah, siapakah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Jadi tidak setiap orang lapang atau luas bagi dia untuk menjadi seorang imam, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, di dalam masalah menjadi imam di sini ada beberapa qaul di antara para ulama. Atau sebelumnya kita membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Beliau membawakan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum, yang imami satu kaum itu adalah yang paling pinter Al-Qur'annya, aqra'uhum li kitabillah, yang paling ngerti Al-Qur'an, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka di dalam bacaan Al-Qur'an itu sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling ngerti sunnah di antara mereka. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau mereka di dalam sunnah itu sama kedudukannya, sama-sama ngerti sunnahnya semuanya, faqadamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka dalam masalah hijrah mereka itu sama, faqadamuhum silman, maka yang lebih dulu masuk Islam. Wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultani, tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Wala yaqudu fi baiti ala takrimati illa bi'innih, dan tidak boleh seorang itu duduk di dalam rumah tuan rumah, di tempat utama pilihan si tuan rumah, kecuali dengan izinnya. Maka kata beliau, wa fi hadzal hadithi anna sahibad dar, bahwasannya pemilik rumah, wal imam ratib, dan imam rawatib, ya, pemilik rumah kalau sholatnya dilaksanakan di rumah, tuan rumah maksudnya, lalu imam rawatib, ya, wa nahwahuma, dan yang semacam keduanya, ahaqqu bil imamati min ghairihima, lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang selain keduanya. Illa an ya'dzana lahu, kecuali kalau keduanya memberikan izin kepada dia, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi misalkan di musalla ini, ya, maka yang paling berhak untuk menjadi imam ya imam rawatibnya, yang tiap hari dia menjadi imam, dia lebih berhak. Sekalipun kemudian datang tamu hafid gitu, ya, maka lebih berhak siapa? Tuan rumahnya, ya. Jadi tamu atau siapapun dia gitu, ya, selagi dia adalah tamu, maka dia masih kalah, ya, kedudukannya dengan tuan rumah, ya. Nah, di antara tuan rumah itu, maka yang lebih berhak menjadi imam di antara para tuan rumah adalah yang aqra, yang paling banyak bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya di antara mereka, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik. Jadi para ulama di dalam masalah ini ada dua mazhab, ya. Dalam masalah ini siapa yang berhak menjadi imam, al-aqra amil afqah, ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya atau yang paling faqih, ya, paling banyak hafalan Qur'annya atau paling faqih, paling alim. Ya mungkin barangkali begitu, ya, ada yang hafidh tapi tidak alim, ada yang alim tapi tidak hafidh, gitu, ya. Ya, jadi satunya hafidh tapi dia tidak alim, tidak faqih, ya, tidak faqih. Tentang Al-Quran dia masih banyak belum faham, tentang sunnah dia masih banyak belum faham, hanya hafid saja, hanya hafal Quran saja. Yang satunya alim, faqih, tapi belum hafal Al-Quran. Yang barangkali yang faqih, yang alim ini lebih tahu dengan Al-Quran daripada yang hafid itu sendiri.
Paham di sini? Yang hafid barangkali dia hafal lafadznya tapi tidak paham apanya? Maknanya atau penerapannya atau penjelasannya. Sementara yang faqih, yang alim sekalipun tidak hafal ayat tersebut, tapi dia mampu ya memahami, menjelaskan dan memahamkan orang lain tentang makna daripada ayat tersebut. Nah, dalam masalah ini siapa yang lebih berhak? Maka li ahli ilmi fi hadhil mas'alati madzhaban. Para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Al-awwal, yang pertama, al-aqra aula bil imamah. Pendapat yang pertama adalah al-aqra aula bil imamah, yang banyak hafalan Qur'annya, yang paling fasih hafalan Al-Qur'annya, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam. Wa madzhab Abu Hanifah, dan ia adalah madzhab Abu Hanifah wa ashabuhu, dan wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, wa Tsauri, dan Imam Ats-Tsauri, wa Ahmad, dan madzhab Imam Ahmad. Dan dalil mereka yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu thalathatan, jika mereka ada 3 orang, falya ummuhum ahaduhum, maka hendaknya yang mengimami mereka salah seorang dari mereka, wa haqquhum bil imamati aqra'uhum, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling banyak Qur'annya. Ya, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini dalil yang pertama. Lalu dalil yang kedua, hadis Abu Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Tadi itu yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz Badawi, ya. Yaitu yang imami satu kaum adalah yang paling ngerti Qur'annya, paling banyak Al-Qur'annya. Fa in kana fil qira'ati sawa'an, kalau mereka dalam bacaan Qur'an sama, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling ngerti dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau mereka di dalam sunnah itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka dalam hijrah sama, fa aqdamuhum silman, yang paling lebih dulu masuk Islam. Ya, jadi ini yang menjadi dalilnya, ya, yaitu yang paling berhak untuk menjadi imam adalah al-aqra, yang paling banyak Qur'annya, yang paling fasih bacaannya, ya. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu hadis Amr ibn Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, sallu salata kadza fi hini kadza, salatlah kalian salat yang demikian di waktu yang demikian. Wa sallu salata kadza fi hini kadza, salatlah kalian salat yang demikian pada waktu yang demikian. Fa idza hadaratis salah, jika hadir salat fardu, falyu'adzin ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan, wal ya ummakum aktsarukum qur'anan, dan hendaknya yang imami kalian yang paling banyak di antara kalian Qur'annya. Jadi ada lafadz aqra'uhum li kitabillah, ada lafadz aktsaruhum Qur'anan. Ya, ada dua lafadz di sini. Yang paling banyak Qur'an, yang paling ngerti, yang paling aqra, ya, yang paling pinter baca Qur'annya, dan lafadz paling banyak Qur'annya. Berarti dua hal sekaligus. Apalannya banyak, bacaannya bagus. Apalannya banyak, bacaannya bagus, benar bacaannya, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Fanadharu, maka mereka pun melihat, falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan, maka mereka menyaksikan, melihat bahwasanya tidak ada seorang pun di antara mereka yang paling banyak Qur'annya melebihi aku. Tidak ada yang Qur'annya lebih banyak daripada aku. Ya, lima kuntu atalaqa minar rukban, karena aku biasa mengambil Quran dari para pengendara yang datang ke Madinah, ditanya, ya, kamu punya hafalan apa? Ya, belajar kepada setiap orang yang datang. Faqadimuni baina aydihim, maka mereka memajukan aku di hadapan mereka, wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, sementara aku berusia 6 atau 7 tahun. Ya, jadi 6 atau 7 tahun. Sudah balik kata belum? Belum, tapi tamyiz, gitu ya. Jadi kalau anak itu sudah tamyiz, hafalannya banyak, bacaannya bagus, boleh dijadikan
imam, bahkan lebih layak untuk jadikan imam daripada yang napa jenenge sing tuwek-tuwek ya, sing bacaane peletot ya gitu. Jadi anak kecil asal tamyiz dulu ya, asal tamyiz ya. Kalau belum tamyiz masih hafalannya akeh ndak oleh jadi imam. Karena belum tamyiz. Ya cirinya tamyiz apa? Lek salat meneng. Itu ya. Datang ke masjid, ke mushola misalkan dia diem gitu, nggak bermain-main, nggak lari sana, nggak lari sini gitu ya. Faham tahu adab di masjid seperti apa, faham tahu sholat itu seperti apa, faham ya. Maka ini sudah tamyiz namanya. Ya mas sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nggak anak wong tuwek sholat cek guyon berarti dorong. Anak wong tuwek kok sholat ide-idean kan ada gitu. Itu. Gitu ya, sikut-sikutan ini. Saya lihat itu di satu masjid, ya Allah, tuwek-tuwek kok sholatnya model gini. Ya, ini masjid Lawang ini. Ya Allah. Mari salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak uyu ngwakak. Kula sing di sebelah iki jengkel. Baik jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya, kita perhatikan. Lalu ada lagi hadis yang lain yaitu dari Ibnu Umar, dia berkata, "Lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-asabata." Yaitu maudhi bi Quba. Tatkala kaum muhajirin yang pertama sampai di Asbah, satu tempat di Quba, qabla maqdami Rasulullah, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, karena ya Salim maula Abi Hudzaifah, maka yang imami mereka Salim maulanya Abu Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'anan, dan Salim ini bekas budak ini adalah yang paling banyak Qur'annya ya. Wa kana Salim hina idzin, dan saat itu Salim masih belum jadi maula ya, masih belum bebas, belum merdeka, masih jadi budak. Wa kana Salimun hina idzin abdan, dia adalah seorang budak, jadi budak tapi banyak hafalan Qur'annya. Dia ngimami, jadi imam ngimami yang merdeka ya. La hina idzin abdan lama yu'tiqa fataqaddamahu ma syarafihim ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini luar biasa ya. Tapi yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pendapat yang kedua yang lebih berat untuk memimpin. Kalau yang pertama tadi yang mengambil apa? Aqra'uhum ai aktsaruhum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Qur'annya, lagi bagus bacaan Qur'annya. Maka yang kedua, al-madzhab ats-tsani, mazhab yang kedua, al-afqah aula minal aqra. Yang lebih faqih, yang alim lebih berhak ngimami daripada yang aqra. Wa huwa madzhabu Malikin wa Syafi'i, dan ini mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i. Wa riwayatun an Abi Hanifah wa Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad ya dan Abu Hanifah. Hujjah mereka, alasan mereka, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, annahu qad yunabbahu fi salati ma la yadri ma yaf'al fihi illa bil fiqhi. Barangkali dalam imam, tatkala dia jadi imam, kalau hanya sekedar mengandalkan banyaknya hafalan Quran atau kefasihan di dalam bacaan Al-Quran, lebih fasih daripada yang lain, kadang-kadang terjadi sesuatu di dalam sholat itu, imam ini tidak tahu apa yang harus dia perbuat gitu ya. Dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat, bingung gitu ya. Lah apa gitu kan gitu ya. Dalam sholat itu bingung begitu ya. Dia nggak bisa melakukan, nggak bisa berbuat di dalamnya kecuali dengan fikih. Ya, maka jadilah yang afqah, lebih alim, lebih faqih, lebih berat gitu ya. Kal imamatil kubra wal hukmi, seperti imamah al kubra dan hukumnya, seperti apa namanya, pemimpin ya. Kalau dulu ya pemimpin kaum muslimin, khalifah misalkan, maka ya dia memimpin negara dan juga memimpin sholat ya, memimpin negara juga memimpin sholat, yang barangkali dia bacaan Qur'annya juga tidak ya, tidak banyak ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala.
Ya. Kemudian mereka menjawab tentang hadis-hadis terdahulu yang dibawakan oleh para ulama yang berpendapat al-aqra, yakni aktsaruhum Qur'anan, ya, menjawab dalil tersebut bi annal aqra minas sahabah wal afqah, bahwasannya yang aqra di antara para sahabat itu berarti afqah, gitu ya. Jadi kata aqra di antara para sahabat itu maknanya afqah, yang paling ngerti bacaan Qur'annya, maka dia adalah afqah, yang paling faqih, ya. Li'annahum kanu yaqra'una asra ayat, dikarenakan mereka para sahabat tidaklah mereka membaca 10 ayat hatta yafhamu ma'aniha, hingga mereka memahami maknanya, wa ma fiha minal ilmi wal amal, dan ilmu dan amal yang harus dilakukan di dalamnya. Ini kan cara belajarnya para sahabat kan seperti itu, tidak membaca 10 ayat, tidak nambah, kecuali mereka sudah faham maknanya, faham isinya, faham ilmunya, dan faham apa yang harus diamalkan dari ayat tersebut. Sehingga kalau dikatakan di antara para sahabat aqra berarti afqah, ya. Wa ujibu, kata mu'alif, yakni saya Abu Malik Sayyid Salim menjawab, dan aku jawab bi anna qaulahu, bahwasanya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawaan, ya, kalau mereka dalam bacaan Qur'annya sama, fa'lamuhum bisunnah, ya jelas ya, kalau mereka bacaan Qur'annya sama, maka yang paling ngerti sunnah. Berarti jangan dibedakan antara aqra sama afqah. Ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya aqra lebih didahulukan daripada afqah, kecuali sama-sama aqra'nya, maka didahulukan di antara para aqra ini afqah, gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Maka fi dalilun ala taqdimil aqra mutlaqon, maka di sana terdapat dalil bahwasanya mendahulukan aqra itu secara mutlak. Yang paling banyak Qur'annya, yang paling fasih Qur'annya, maka dia didahulukan secara mutlak. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh para ulama yang menyatakan afqah lebih utama daripada aqra, yaitu Nabi SAW mendahulukan Abu Bakar liyusalli bin nas, untuk sholat manusia pada masa sakitnya beliau, padahal Abu Bakar tidaklah aqra'uhum, orang yang paling banyak Qur'annya di antara para sahabat, ya. Wa ujibu, dan kujawab, kata Syekh Abu Malik hafizallahu taala, bi anna taqdim Abi Bakrin kana isyaratan ila istikhlafi 'alan nas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar jadi imam itu sebagai isyarat bahwasannya pengganti beliau adalah Abu Bakar, gitu ya. Karena menjadi imam al-kubra, pemimpin besar, tidak disyaratkan aqra, ya, tidak disyaratkan, kan, gitu ya. Karena kepemimpinan, gitu ya, itu membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi yang lain tiada lain adalah Abu Bakar, orang yang nomor 2 setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara khalifah, seorang khalifah ahaqqu bil imamah, lebih berhak untuk jadi imam, wa in kana ghairuhu aqra minhu, sekalipun selainnya itu lebih pinter Qur'annya daripada khalifah. Jadi kalau khalifah di mana saja, di penjuru negerinya, menjadi kekuasaannya di mana saja, maka dia lebih berhak jadi imam daripada tuan rumahnya, karena ini di bawah kepemimpinannya semuanya, gitu ya. Jadi dia kemana-mana, misalkan, dia lebih berhak untuk menjadi imam, ya. Maka warajih, kata mu'alif, annal aqra' huwal haqqu bil imamah, bahwasanya orang yang aqra', yang paling ngerti Quran, yang paling fasih, paling banyak hafalan Qur'annya, ya rajih, yang rajih adalah dia lebih berhak jadi imam. Lakin, akan tapi bisyartin, dengan syarat an yakuna arifan, dia harus arif, mengetahui bima yuta'ayyanu ma'rifatuhu min ahwali shalah, dengan apa yang harus dia ketahui dari keadaan sholat, ya. Minimal dia harus paham
tentang dasar-dasar fikih imamah di dalam sholat, harus tahu, gitu ya. Fama in kana jahilan bidzalik, kalau ternyata dia bodoh dengannya, nggak ngerti tentang masalah imamah, fala yuqaddam ittifaqan, maka dia tidak boleh dimajukan secara sepakat, gitu ya. Dia nggak paham, gitu ya. Mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi tidak cukup hanya dengan syarat aqra saja. Kira-kira dia ini nanti paham nggak, gitu ya, tentang apa-apa yang ada di dalam sholat. Ya nanti kadang-kadang bikin bingung, begitu ya. Ya contoh misalkan ada imam yang tidak hikmah. Tidak hikmah gimana? Dia ngimami misalkan lalu baca surat sajdah, baca surat sajdah, sementara antara jamaah perempuan dengan jamaah laki-laki terpisah, tidak bisa saling melihat, tidak bisa melihat. Ibu-ibu tidak bisa melihat imamnya, imamnya sujud sahwi ya. Allahu akbar sujud sahwi. Perempuan sih nggak delok ruku. Ya, imamnya sujud sahwi. Begitu kemudian Allahu akbar, bingung makmum iki. Loh kok Allahu akbar mana sih? Akhirnya mereka pada bangkit i'tidal. Oh paling imamnya keliru paling, gitu ya. Itu baik maca Quran dilanjutkan atau enggak maca Quran, marah ngono. Sujud mana? Allahu akbar. Oh benar. Akhirnya imam perempuan sujud, makmum perempuan sujud, imamnya ruku. Lalu sini kejadian nggak seperti ini? Loh kejadian. Lalu Allahu akbar, imamnya i'tidal, makmum perempuan duduk iftiros. Gitu ya. Gara-gara apa ini? Imamnya nggak hikmah. Ya, imamnya tidak paham. Ya, itu kesalahan. Ya, jadi kesalahan. Jadi imam kan bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu sekalipun itu sunnah, jangan sampai bikin kacau, ya. Jangan sampai bikin kacau. Nanti makmum tasyahud akhir. Allahu akbar, bingung. Iki apa mana iki kan, gitu ya. Qorat karit sudah di belakang qorat karit. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, itu kejadian, ya. Akhirnya begitu imam salam, assalamualaikum saya ngurut ker engko wuyu kabeh, gitu ya. Iki mang salat opo, itu ibu bingung kabeh kan, gitu ya. Nah, ini gara-gara imamnya tidak faqih, ya, tidak faqih, tidak hikmah, tidak melihat kondisi, tidak melihat keadaan, ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Kita lanjutkan. Sekarang pembahasan berikutnya, mal muradu bil aqra. Apa yang dimaksud dengan aqra? Ya, jadi aqra'uhum li kitabillah. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan, ya, aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak Qur'annya. Maka para ulama jumhur mayoritas berkata aqra itu ahsanuhum qira'atan, yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling bagus, ya. Jadi makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar. Kadang-kadang kita sholat di belakang imam, misalkan tajwidnya nggak pas, makharijul hurufnya nggak pas, orang yang di belakangnya yang Qur'annya lebih bagus daripada imamnya, itu apa jenenge balik-balik nyeng, gitu ya, soalnya salah, mau imamnya salah, aduh salah. Jadi selama sholat di belakangnya aduh salah dok, aduh ini tak malian, gak mana apa jenenge mentadaburi apa yang dibaca, salah mana kan, kurang dengunge ini tawone kurang, karena malah sing dibahas dari sholatnya tajwid doa, kan, gitu ya. Gara-gara imamnya tidak bagus bacaan Qur'annya, gitu ya. Kecuali antara imam sama makmum ilmune padha, wis apik tok wis. Antara imam sama makmume sama.
Sama apa namanya, satu ketika kita ada di satu masjid begitu ya. Lalu imamnya saat itu yang ngimami lagunya enak. Napa? Lagu ya. Jadi irama lantunannya enak. Tapi makhraj hurufnya gak tepat, tajwidnya gak entos gitu ya. Bagi sing ngerti gitu ya. Lalu di mobil tatkala pulang kata temen ya, Ustaz tadi itu bacaannya Masya Allah Ustaz, batinku. Kan beda gitu ya, penilaian orang itu berbeda sesuai dengan ilmunya, beda penilaiannya. Menurut yang nggak ngerti gitu ya tentang ilmunya, enak tok wis pokoknya gitu ya. Gitu. Tapi lek sing nilai misalkan Ustaz Saifullah sak kecap keliru kabeh ku Ustaz. Jadi semakin apa jenenge tinggi ilmunya ya, maka semakin ketat penilaiannya. Iso gak lulus maca Al-Fatihah kasih bismillah tok ngono wis. Gak mari-mari, betul? Sama sing melok tasin. Betul enggak? Oh iya. Ya, bismillah tok lho sak pertemuan gak mari. Ya. Bualan-balane ya gak bener terus ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Kita lanjutkan ya. Wa qala ba'dul Hanabilah, kalau itu jumhur ya, ahsanuhum qira'atan, yang paling bagus bacaannya. Lalu sebagian Hambali, sebagian Hanabilah berkata aktsaru hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Maka kata Syekh Abu Malik, qultu na'am, katakan iya, al-aktsar hifdzan, yang paling banyak hafalannya li dhahiril haditsil mutaqaddimah. Ya, berdasarkan dohirnya hadis yang telah berlalu, lakin bisyartin, dengan syarat sihhatil qiraati wa tamamiha, benernya bacaan dan kesempurnaannya gitu ya. Wa khuruji kulli harfin min makhrajihi, dan keluarnya setiap huruf dari makhrajnya. Jadi dua hal sekaligus, ya paling akeh bacaane, ya paling bagus napa? Paling akeh apalane, paling bagus bacaane, dua hal. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Tapi kalau hanya banyak apalannya banyak tetapi bacaannya masih perlu ditahsin, belajar dhisik. Ya, cek gak sing nyimak ndek mburine balik-balik tang gitu ya. Salah kabeh gitu ya. Ya, seperti saya sholat di belakang seorang imam, lagunya enak bagus ya, anak-anak murid gitu, murid antara murid begitu ya, banyak bacaannya kurang pas ya, maka habis sholat saya nasihati, saya malah jadi imam ojo kayak wong murojaah. Murojaah kan ya, makhraj hurufnya gak patek ditepakno, sing penting nang mari targete gitu ya. Lalu tajwidnya ya kurang pas ya, dengungnya dan seterusnya ya, saya berikan nasihat seperti itu ya, agar tatkala jadi imam tidak membuat yang di belakangnya itu terganggu ya. Terganggu sekali memang ya, yang ngerti tentang Quran ya, sholat di belakang orang yang Qurannya kurang bagus, terganggu sholatnya, justru malah terganggu, tidak bisa khusyuk ya, terganggu. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, peringatan, la yambaghi taqdimu man la yastahiqqul imamah, ndak selayaknya memajukan orang yang ndak berhak untuk jadi imam, li ajli taghannihi bil qiraah. Ini peringatan, hanya karena sekedar lagunya saja gitu ya. Jadi ndak layak, ndak selayaknya menyuruh orang untuk jadi imam yang ndak berhak jadi imam hanya karena lagunya enak ya. Jadi ojo apa jenenge lagune yang menjadi ukuran itu ya, benernya bacaan. Lagu itu belakangan ya, lagu itu
belakangan. Makanya ojo maksa niru lagu. Dengan maksa niru lagu taksin cek durung bener. Ya, lagunya dipaksa. Menurut sampean enak, ya cari wong sing mburi, aduh gitu ya. Ya, kadang-kadang orang itu niru maksa sampai sak ref-refe lo ditiru. Ya. Ya, padahal tidak sama gitu ya. Yang dia tiru, dia meninggikan suaranya, mengangkat suaranya barangkali karena lagi tadabbur surat itu, antara suaranya dengan hatinya nyambung. Ya, sementara yang niru enggak, dikira iki lagune ngono ya gitu ya. Ya, akhirnya enggak nyambung antara hati dengan lisan. Pun demikian enggak nyambung antara orang yang mendengarnya, antara telinganya dengan hatinya ya, karena bacaan yang keluar dari hati ya masuk ke dalam hati ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Dari Abbas Al-Ghifari atau Al-Ghafari, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yatakhawwafu ala ummati sita khisalin, pernah menakut-nakuti umatnya dengan 6 perkara. Yang pertama imaratus sibyan, yaitu kepemimpinan anak-anak. Kepemimpinan anak-anak itu maksudnya apa sih? Anak orang-orang yang berat menjadi pemimpin lalu dia jadi pemimpin. Ya, yang berikutnya wa kasratus syurat, ya, wa kasratas syurati, dan banyaknya petugas keamanan. Banyaknya apa? Polisi maksudnya, banyaknya petugas keamanan banyak. Ya berarti masa itu masa yang tidak aman. Warishwata fil hukmi, lalu suap di dalam hukum. Wa qati'atur rahimi, dan wa qati'atur rahim, mutus tali rahim. Wastighfafa biddam, yang berikutnya meremehkan darah. Lalu wa yatakhidun al-Qur'ana mazamir, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Yuqaddimuna rajula, mendahulukan, memajukan menjadi imam seseorang. Laisa biafqahihim, bukan karena dia yang paling faqih di antara mereka. Wala afdalihim, bukan karena yang paling utama di antara mereka. Yughannihim ghinaan, hanya sekedar untuk menyanyikan lagu saja untuk mereka. Ya, jadi disuruh menjadi imam karena hanya sekedar lagunya enak, padahal dia ndak a'lam, dia afqah gitu ya, hanya sekedar lagunya saja. Pun demikian bacaannya masih perlu napa jenenge pembenahan, masih perlu perbaikan, masih perlu ditahsin dan seterusnya. Sama sekali rahimani rahmakumullahu taala. Jadi kalau menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berat jadi imam itu bacaannya bagus, bukan enak loh ya. Bacaannya bagus, gitu ya, bacaannya bagus, makharijul hurufnya bagus, kemudian tajwidnya bagus, lalu ditambahi banyak hafalannya. Lagu belakangan. Masalah lagu itu masalah hati, gitu ya. Nabi SAW itu memberikan kriteria lagu yang paling indah, yang paling bagus itu adalah orang yang sedang membacanya, orang yang mendengarnya berkata dia sedang takut kepada Allah. Masih suaranya serak, cempreng, atau apa saja gitu ya, sengak suaranya gitu ya, ya, tapi dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca takut kepada Allah, maka itu adalah lagu yang paling enak, yang paling bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ini kenyataannya di zaman sekarang kan seperti itu kenyataannya loh ya. Betul kenyataannya. Ya, dijadikan imam hanya karena lagunya enak, hanya karena lagunya saja yang enak. Yang seandainya menggabungkan semuanya, yo lagunya enak ya, kemudian juga dia membaca sambil takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa jenenge meniru-nirukan
lagunya dan bacaannya, lalu bacaannya bagus, ya tajwidnya bagus, dia membaca penuh dengan tadabbur dan seterusnya, maka ini adalah sebuah kelezatan di dalam ibadah, kan ya. Kita sholat di belakangnya semakin khusyuk, semakin senang dan seterusnya, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan yang dimaksud wal muradu bitaghannil madhmum huna, yang dimaksud ya melakukan Quran yang tercela di sini adalah makana mutakallifan zaidan, yaitu yang memaksakan diri yang berlebihan, makso gitu ya, memaksakan diri untuk mengikuti ala qawaidil lughati wat tajwid, melebihi kaidah-kaidah bahasa dan tajwid, ya, melebihi kaidah-kaidah bahasa, yakni bahasa Arab dan tajwid. Ya contoh misalkan takalluf itu ngelaku di lagu-lagu Sunda, maca Quran di lagu Sunda, maca Quran di lagu Jawa. Ya ini ya wong jenenge bahasa Arab niku napa jenenge bahasa Arab kan gitu ya. Jadi ngikutinya seperti gimana bangsa Arab membaca Al-Qur'an, ya. Wa ma yakunu min tamtiti wat tatribi wal qira'ati bil alhani mimma kariyahul a'immah, ya. Dan juga berupa nada-nada tertentu, ketuaan-ketuaan tertentu gitu ya. Dan lahan-lahan tertentu ya yang dibenci oleh para imam. Jadi intinya sama rahmani rahmakumullahu taala, perbaiki bacaan yang bagus, kemudian baca Al-Qur'an itu dari dalam hati, keluarkan dari hati. Bukan baca itu dengan lisan gitu ya, tapi hati ikutkan di dalam membaca. Karena kita membaca kan bukan karena manusia. Kita membaca itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Tatkala seseorang itu jadi imam dan ngimami manusia, ingat bukan untuk setoran hafalan kepada manusia. Bukan untuk setoran hafalan kepada manusia. Yang barangkali jadi imam misalnya maghrib is maca iki, isya is kudu maca iki, nanti subuh maca iki maneh. Kudu gak padha, oleh padha apa kata mereka. Jadinya apa? Bacaannya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi falyaqra ma yatayassaru min, maka baca yang mudah. Ya, baca yang mudah saja. Ya, baca yang mudah. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ingat, baca Quran bukan untuk manusia, bukan untuk setoran hafalan kepada manusia. Baca karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan jadi imam sekalipun bacaannya itu saja misalkan, ya nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu ya. Ya tidak ada masalah gitu ya. Kalau sudah ada niat yang lain, wah ini harus beda. Beda, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, yang jahar-jahar ini harus beda, tidak boleh sama gitu ya. Dalam 1 tahun kalau bisa semuanya tidak sama gitu. Terus kamu baca untuk siapa? Gitu ya. Untuk Allah atau untuk manusia? Ya, untuk sekedar pamer hafalan, ya, atau untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baca ya bagi imam yang paling menurut dia paling menguasai, misalkan begitu ya, bacaannya yang sudah bagus, apalagi bacaannya yang sudah ditahsin sama gurunya gitu ya, yang sudah dinilai jayyid misalkan, apalagi mumtaz gitu ya. Baca karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan baca sekali lagi karena manusia, baca karena Allah, karena kita sholat untuk Allah bukan untuk manusia, ya. Jangan khawatir dicemooh mamam sing diwaca iki tok gak liyane ta. Jawabane urusanku ambek pangeran, itu urusanmu. Kan gitu ta. Gitu saja. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya. Dalam pembahasan imamatus shabi,
ya sebelum kita lanjutkan yang lain. Tadi ini imamatus sobi sudah ya. Jadi imamnya anak-anak. Ada hadis dari Amr bin Salamah. Dia berkata, lamma kanat waq'atu ahlil fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Maka tatkala terjadi Fathu Makkah, maka setiap kaum bersegera menyatakan keislaman mereka. Wa badara abi ya qaumi bi islamihim, dan bapakku mendahului kaumku dengan keislaman mereka. Maka tatkala beliau datang, maka beliau berkata, ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang demi Allah dari sisi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak. Faqala, lalu beliau berkata, sallu salata kada fi hini kada, sallu salata kada fi hini kada. Tadi itu ya. Salatlah kalian salat ini di waktu ini, salatlah kalian salat ini di waktu ini. Jika datang hadir waktu salat, maka adzanlah salah seorang di antara mereka. Lalu yang imami mereka kalian adalah yang paling banyak Qur'annya. Lalu mereka melihat tidak ada seorang pun yang lebih banyak Qur'annya daripada aku. Tadi itu ya. Jadi imam anak-anak itu sah. Tapi tadi dengan syarat apa? Tamyiz. Ya. Dengan syarat dia sudah tamyiz. Ya. Belum tamyiz jangan. Gitu. Kacau nanti salatnya. Tidak sah ya. Kalau belum tamyiz, sahabat sekalian. Kalau karena anak yang sudah tamyiz itu ngerti, ya sudah ngerti sholat, lalu ngerti lebih utama lagi jaga kesucian. Ini lebih utama lagi, ya jaga kesucian. Nah tamyiz ya sudah ngerti. Ya. Yang berikutnya, tidak boleh seorang pun maju mengalahkan imam rawatib. Ya, kalau di satu masjid sudah ada imam rawatibnya, maka siapapun tidak boleh maju atau mentang-mentang. Bahkan mungkin dia memproklamirkan diri, saya hafid 30 juz, saya lebih berat jadi imam. Wah ini hafid tidak punya akhlak ini namanya. Ya, hafid qalil adab. Ya, sekalipun dia hafid tidak berhak. Ya, jadi imam tatkala dia tamu, kecuali diizinkan oleh imam rawatib. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi imam rawatib lebih berhak untuk menjadi imam. La ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultani illa bi'innih. Jadi tidak boleh seseorang imami seseorang di kerajaannya, di kekuasaannya, kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi imam masjid yang dikasih tugas ya dari para penanggung jawab gitu ya, maka dia lebih berhak. Maka tidak boleh seorang pun ngimami masjid tersebut kecuali dengan izinnya, gitu ya. Kalau dia nyuruh maju, maka silakan maju. Jadi imam rawatibnya yang nyuruh, jangan makmumnya yang nyuruh. Wah ini salah besar, gitu ya. Ada imam rawatib tapi jamaah yang lain dorong-dorong seseorang, gitu. Kadang-kadang begitu ya. Imam rawatibnya nggak kenal dengan orang tersebut, tapi ada jamaah kenal, ini hafid ini, dorong ya ada imam rawatibnya. Ya, gimana caranya? Bisi oleh imam rawatib, gitu ya, mam. Ini fulan saya kenal dia sering gini nih. Ya kalau bisa dia jadi imam. Begitu. Nah, setelah dia mengizinkan, monggo silakan. Dia yang nyuruh, monggo pak. Begitu. Ya jadi imam. Ya, ojo disurung-surung tuh kembur. Oh, nah, imam rawatib ya tersinggung kan begitu ya, tersinggung kira-kira ya, bisa tersinggung bisa tidak ya tergantung. Cuman kan Nabi SAW mengajarkan sesuatu itu agar apa? Menutup segala cerah ketersinggungan, jangan sampai tersinggung. Namanya manusia kan gitu ya, namanya manusia, bisa jadi dia tersinggung karena yang demikian, dan hal itu jangan sampai terjadi. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Baik. Nah.
Jadi kesimpulan tentang yang lebih utama untuk jadi imam, ya, yang pertama adalah imam rawatib, ya, itu ngimami di satu masjid. Kalau memang ada imam rawatibnya, dia lebih berhak, ya, si dia lebih berhak. Kalau ternyata di masjid tersebut ndak ono imam rawatibnya, ono masjid kan ono imam rawatibnya, ada ya. Sopo sing gelem dadi imam. Maka dalam kondisi seperti ini, yang paling akrok, paling alim di antara mereka yang jadi imam. Kalau tidak ada imam rawatibnya. Kalau mereka semuanya sama, gitu ya, semuanya sama, maka yang paling faqih dan yang paling ngerti sunnah. Kalau semuanya sama, yang lebih dulu hijrah. Semuanya sama, yang lebih tua, gitu ya. Tapi kalau sudah ada petugasnya yang ditanggung diberi tanggung jawab untuk jadi imam rawatib, maka sudah semuanya harus ngalah, ya, semuanya harus ngalah. Dia lebih berhak. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, seorang yang mengimami orang lebih utama daripada dia, orang yang mengimami orang lebih utama, lebih berhak untuk jadi imam daripada dia, maka sholat semuanya sah. Sholat semuanya sah, tidak ada masalah, gitu maksudnya, ya. Jadi tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW sholat di belakang Abu Bakar, ya, di masa sakit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat. Dan juga ada lagi sahabat yang pernah ngimami Nabi, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ya, dari rakaat kedua sholat subuh, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang terlambat, ya. Jadi tidak ada masalah, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Terkecuali begini, tatkala imam itu membaca Fatihahnya salah, baca Fatihahnya salah sudah, salahnya salah fatal, gitu ya. Maka bagi imam tersebut sah sholatnya, dan bagi orang yang Fatihahnya sama setingkat dengan dia, ya sah sholatnya. Karena ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Ini sone ya mana, ya. Tapi bagi yang ngerti, waduh gimang salah rek, kan, gitu ya, salah berarti rukunnya tidak terpenuhi. Maka orang yang demikian dia ngulangi sholatnya. Jadi Fatihah, karena Fatihah itu rukun, gitu ya, itu rukun, ya. Jadi kalau Fatihahnya salahnya itu sampai merubah makna, sampai merubah makna, ya, maknanya berubah, ya. Yang di belakang tahu, gitu ya, lebih ngerti daripada imam. Tapi kalau di belakang sama saja antara dia dengan imamnya, ya podo ae, gitu. Ya pemane, gitu. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Yang berikutnya, man tasihhu imamatuhum, siapa atau orang yang sah imamah mereka. Yang pertama, imamatul a'ma, keimamahan orang buta. Jadi orang buta jadi imam, maka tidak ada masalah, tidak ada bedanya antara sing buta sampai sing melek, ya. Tidak ada bedanya antara si buta dan si melek, tidak ada bedanya. Dari Muhammad bin Ar-Rabi, bahwasanya Itban bin Malik, dia mengimami kaumnya sementara dia buta, dan dia berkata, ya Rasulullah, innaha takunu zulmah wassail wa ana rajulun darirul basar, fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidhu musalla. Faja'ahu Rasulullah SAW faqala aina tuhibbu an usalli, fa asyara ila makanil baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya.
Tidak saya terjemahkan semuanya. Intinya apa tadi itu? Idban ini menjadi imam, ya, menjadi imam. Dia biasa mengimami kaumnya. Yang Nabi SAW pernah bertamu ke rumahnya, datang ke rumahnya, lalu dia mengatakan, saya itu buta ya Rasulullah, semuanya gelap, ya, lalu sholatlah Anda di salah satu dari tempat rumah saya yang saya akan jadikan sebagai tempat saya sholat di dalam rumah saya. Lalu Nabi mengatakan, di mana kamu suka aku sholat? Lalu mengisyaratkan bagian dari rumah. Lalu Nabi pun sholat di tempat itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW istakhlafa ibna Ummi Maktum. Nabi itu menyuruh ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan beliau alal Madinati, untuk ngurusi Madinah, yusolli bin nas, ngimami manusia, sholat ngimami manusia. Jadi Nabi SAW pernah nyuruh Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk ngimami manusia, padahal dia adalah orang buta, ya. Jadi tidak ada masalah nih sama sekalian, rahimani rahimakumullahu taala, ya. Yang kedua, imamatul abdi wal maula, imamannya seorang budak dan bekas budak. Ini jelas tidak ada masalah. Hadis Ibnu Umar, ya, tadi itu kaum muslimin sampai di Usbah, ya, sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Maka yang imami mereka Salim maula Abu Hudzaifah. Dia adalah orang yang paling banyak Qur'annya, ya, paling banyak Qur'annya. Juga hadis Nafi' bin Abdul Haris, bahwasanya Umar pernah berkata kepada dia, ya, man istamalt ala ahlil wadi, qala Ibnu Abza, siapa yang kamu kasih tugas, ya, terhadap ahlul wadi? Maka dia menjawab, Ibnu Abza. Man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Qala maula min mawalina, dia adalah seorang maula dari maula-maula kami, ya. Fastakhlafta alaihi maula, kamu suruh kamu gantikan diri kamu dengan seorang maula, gitu, ya. Jadi kan khalifah maknanya pengganti, ya, ditinggal, maka di sana ada wakil. Ternyata wakilnya yang ditunjuk adalah maula bekas budak. Kamu nyuruh seorang maula bekas budak menggantikan kamu, wakilmu. Maka dia menjawab, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla, dia adalah seorang qari, ahli membaca Al-Qur'an. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia adalah seorang yang alim dengan faraid. Maka Umar berkata, amma inni sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguhnya aku pernah mendengar nabi kalian pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sungguhnya Allah itu mengangkat dengan Quran ini satu kaum, dan Allah akan merendahkan dengan kitab ini kaum yang lainnya. Oleh karena itulah imamahnya seorang budak itu sah, ya. Kemudian imamnya anak-anak sudah kita bahas tadi, ya, imamatus sobi al-mumaisingannya. Syaratnya apa? Tamyiz. Kalau nak tamyiz sudah boleh, ya, mas sekalian rahimani rahimakumullah taala. Lalu berikutnya imamatul fasik, imamnya keimamahannya orang fasik. Gimana kalau ada orang fasik jadi imam? Ya, orang fasik jadi imam, maka tasihhu imamatul fasik, sah imamannya orang fasik, sah, ya. Sah dia juga sama makmumnya menurut yang paling benar, paling sahih dari dua pendapat para ulama. Mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Dalilnya adalah keumuman hadis, taqdimul aqra li kitabillah, mendahulukan yang paling ngerti Al-Qur'an. Ya mungkin barangkali yo aqra fasik, tapi ya apa gambarannya ngerti, ya. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum alaihim. Mereka salat untuk kalian, kalau mereka benar pahala untuk kalian, kalau mereka salah pahala untuk kalian, dan dosa ditanggung imam, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Demikian juga para sahabat, di antara mereka Ibnu Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal Al-Hajjaj bin Yusuf apa? Pembunuh, kan begitu, ya. Dia membunuhi di antara sahabat dan juga para tabi'in, ya. Padahal wa huwa min afsakin nas, dia termasuk sefasek-faseknya manusia, ya. Jadi kalau masalah apakah sah? Sah. Lalu apa hukumnya? Makruh, ya, hukumnya makruh. Salatnya sah tapi hukumnya
makruh. Jadi tukrahus salatu khalfah, makruh salat di belakangnya. Berdasarkan hadis Tsauban, innama akhafu ala ummati al-a'imma al-mudhillin. Yang kukhawatirkan kepada umatku adalah para imam yang menyesatkan. Kalau memungkinkan salat di belakang selain orang fasik, maka selayaknya ditinggalkan imam itu. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka sah salatnya. Jelas gini insyaallah deh. Ya, kalau imamnya kafir ya jelas ya tidak boleh. Ya jelas. Apa mungkin? Hah? Ya, yang imami orang munafik misalkan. Ya. Kalau tahu maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak tahu, ya namanya nggak tahu. Lalu yang berikutnya adalah imamahnya orang yang nggak diketahui, nggak dikenal. Ini orang apa? Itu ya. Jadi ada pembahasan imamatu masturil hal. Imamahnya orang yang kondisinya nggak diketahui. Ini siapa? Apalagi sholatnya sholat sirriyah, kan gitu ya. Fatihah yembo. Kan gitu ya, nggak ngerti wes mau Fatihah opo kan gitu ya, nggak ngerti, nggak jelas. Maka sah sholatnya nggak ada masalah, nggak usah ditakoni kan gitu, nggak usah sampean tes. Mari salam, Pak ngeri Pak. Kalau pengen mirengakan Fatihah sampean, ini sudah takalluf namanya. Itu sudah takalluf. Saya pernah pulang dari mana ya? Saya waktu itu ada di Jawa Tengah. Mampir ke sebuah masjidnya tingkat 2 begitu, lalu sholat di atas ya gitu ya, kan sing adzan, kan sing qomat, jadi nunggu aja gitu ya. Kemudian ada yang adzan, kemudian ada yang qomat, lalu yang maju jadi imam itu orang pakai kaos biasa, tampak tato nih gininya gini sama di lehernya begini tato, rambutnya gondrong. Iki imam rawatib. Saya ngerti aku gitu, agak jelas gitu. Ya sah sholat di belakangnya, itu namanya termasuk apa? Masturil hal, orang yang nggak dikenal, nggak diketahui. Kita juga tamu nggak tahu dia itu podo-podo tamu nih, gitu ya. Atau memang dia orang yang sudah bertobat, kepada kita nggak tahu. Wallahu a'lam, nggak ngerti. Tapi dalam hati kok ini rek model imami kan gitu ya, dalam hati. Salah gak kupuluan, gak sarungan, gak apa kan gitu ya. Masturul hal, nggak ada masalah, nggak usah ditakoni gitu ya. Ya. Baik. Nah, saya kira itu dulu. Sudah dengan track, tadi ada pertanyaan terakhir. Ini tidak sesuai tema. Apakah seseorang ustadz harus paham bahasa Arab dalam berdakwahnya walaupun yang disampaikan oleh Allah dan para Rasul? Apakah masih boleh mengambil ilmu dari beliau? Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ada bahasa ideal. Kalau idealnya ya maka hendaknya dia juga ngerti bahasa Arab, itu ideal. Tapi tidak harus itu menjadi sebuah syarat. Yang penting faham. Yang penting dia faham ya apa yang hak. Yang penting dia faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia faham tentang apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faham tentang apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Sekalipun dia bisa mengambil ilmu ustadz ini yang bahasa Arabnya kurang atau tidak paham bahasa Arab, bisa mengambil ilmu dari buku terjemahan misalkan, atau bertanya kepada seniornya, sama saja ya. Kalau dia ada masalah tanya kepada seniornya, kalau dia ada masalah tanya kepada temannya yang lain, ada masalah begini tanya, maka nggak ada masalah mengambil ilmu dari
beliau, ya, siapapun dia. Walhasil yang dia ajarkan, yang dia dakwahkan adalah qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagi yang muridnya yang misalkan ada yang mencibir, Ustaz gak iso bahasa Arab kok di eloi, yo balik tanya lah, kon dewi iso bahasa Arab tangga, ya kan itu ya, kamu sendiri gitu ya, sebagai murid yang mengaku sebagai murid atau thalibul ilm, sudah paham bahasa Arab ataukah tidak gitu ya. Yang penting jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, apa yang dia sampaikan benar, ya, tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia memang punya ilmu, dia memang berilmu, ya, dan dia tidak lepas dari para ulama. Dia bertanya kepada senior-seniornya, bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain, ya, kibarul asatidzah, dekat dengan ustadz-ustadz yang lainnya, maka boleh dan layak untuk diambil ilmu darinya. Sekalipun dari sisi satu ini ada kelemahan, yaitu dalam masalah bahasa Arab, ya. Kalau kita mau mencari yang ideal sama sekali, ya ndak ada manusia yang sempurna, ndak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Baik, demikian. Saya buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Fadhol, ada pertanyaan? Nggih. Oh, banyak. Wah, gak mari-mari lah kayaknya. Silakan. Pertanyaan pertama, Ustaz, sebagaimana dulu pernah disampaikan bahwasanya jamaah sebaiknya tetap duduk menunggu imam rawatib datang dan menunggu imam sampai datang, Ustaz. Bagaimana jika sudah di masjid itu sudah ada timer waktu yang sudah disetting dan sudah janjian antara imam dan jamaahnya, jika dalam waktu sekian sampai T itu sudah imam datang, maka berarti silakan dilanjutkan sendiri sholatnya, dan mungkin imam berhalangan atau apa. Apakah dibolehkan seperti itu, Ustaz? Iya, apa maksudnya? Dulu pernah disampaikan bahwasanya jika imam rawatib belum terlihat datang, maka jamaah harus menunggu imamnya hingga datang, Ustaz. Harus tetap duduk. Bagaimana jika saat ini kan sudah memakai timer, Ustaz? Sudah ada durasi untuk menunggu iqomahnya itu, Ustaz. Kemudian sudah waktunya tiba, ternyata imamnya belum datang. Apakah boleh langsung dilanjutkan, Ustaz? Artinya yang ada jamaah di situ melanjutkan, Ustaz, karena tidak ada kepastian dari imamnya datang apa tidak. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Saya sebutnya yang salah, sebagian di antara kita itu salah. Gimana? Belum diputuskan siapa yang jadi imam, lalu qomat. Lalu kemudian semuanya berdiri, dorong-dorongan, gitu ya. Nah, seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Para sahabat dulu itu tidak akan berdiri sekalipun sudah qomat kecuali melihat imam. Dan para sahabat itu akan berdiri kalau sudah melihat imam sekalipun belum qomat. Jadi ukurannya adalah adanya imam. Jadi kalau misalkan imam rawatibnya nggak datang, belum datang, tolak siapa sing imami? Sampean ngimami. Ya wis, dia ngadeg. Nah, baru qomat. Gitu ya, dia berdiri sudah, yang lain juga berdiri, nggak usah ngenteni kok qomat selesai lalu berdiri, enggak, sudah. Kalau sudah ditunjuk jadi imam maka dia maju, yang lain maju, kemudian qomat, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi yang perlu dikritisi itu qomat dhisik, imamnya durung ditunjuk, wis padha ngadeg kabeh. Ayo kon. Jadinya begitu ya. Ya, jadi tunjuk dulu, ya, baru qomat. Tunjuk dulu, semongko qomat, dia maju sudah berdiri. Ya, berdiri kemudian qomat. Yang lain, ya langsung berdiri sudah, ndak usah nunggu
selesainya qomat. Paham di sini? Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Jika seorang imam ketika bacaan surat setelah Fatihah menutup mata untuk agar lebih fokus dan tidak ngeblank pada bacaannya, bagaimana hukumnya? ya bagi dia ya boleh, bagi dia loh ya. Kan kalau melek pemenang dek gini, oh kan saya udah ketok jopo. Ya kayak tadi saya sholat jadi kono ketok angkon ngomong liwat ceret ini. Ya seperti itu ya, makanya seperti itu merem gitu. Ya jadi ke merem itu ada hajat keperluannya, hajat ya, hajat. Namanya hajat itu tidak selalu terus menerus. Kalau terus menerus ben sholat mesti merem, maka Nabi itu sholat tidak pernah merem. Gitu ya, Nabi sholat tidak pernah merem. Kurang jenis. Oh iya. Jadi Nabi itu sholatnya nggak pernah merem, gitu ya. Nabi sholat maju untuk ngambil sesuatu, mundur, ya menghindari sesuatu. Nabi sholat naik ke atas mimbar, tatkala mau sujud turun dari mimbar, gitu ya. Itu Nabi menunjukkan bahwa Nabi itu melek, nggak merem. Ya maka hukum asal sholatnya itu melek, tidak merem. Ya, tapi kalau kemudian ada hajat keperluan mengharuskan merem, ya merem. Contoh misalkan kita lagi sholat nih misalnya, lalu ada anak-anak kecil, keliuran, ya, jadi di masjid, ya bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, ya anaknya nggak dipegang gitu ya, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, wah ini kan ganggu nggak kira-kira? Ganggu, makanya boleh merem. Ya. Pernah saya lagi ngimami sholat ya, ada ponakan masih kecil datang di depan saya begini delok ayam dulu. Ganggu gak kira-kira? Ya ganggu akhirnya merem gitu lah, nak wong sholat ngimami di delok gitu ya. Gitu. Batinku iki ponakan apa jen nyamar. Jadi ada hajat. Kalau ada hajat, ya hajat lah ya. Jadi jawaban sesuai dengan mungkin masing-masing orang berbeda. Hajat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bukan boleh, ya. Bukan kita katakan boleh merem, enggak. Hukum asalnya tidak merem. Cuman masing-masing orang kadang-kadang butuh. Misalkan butuh, ya sesuai dengan hajat. Ya, sesuai dengan hajatnya. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mengenai mana yang didahulukan untuk menjadi imam di antara dua orang, yang satu lebih paham bahasa Arab belum belajar tajwid, satunya sudah belajar tajwid dan tahsin rutin tetapi bahasa Arab kurang. Ya yang sudah ditahsin masih gak paham belas bacaan ini, dia lebih berat jadi imam. Ya karena tadi itu aqra'uhum, yang paling ngerti Quran, yakni ahsanuhum qiraatan wa aktsaruhum Qur'anan. Yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling banyak apa? Hafalannya. Ya, sekalipun dia adalah seorang ajami, enggak ngerti bahasa Arab belas wis nul podul. Dia hanya tahulah lafadznya, dia lebih berat jadi imam. Nah, pertanyaan berikutnya, ada 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya, yaitu budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali, wanita yang menjalani waktu malamnya sementara suaminya murka kepadanya, dan imam sebuah jamaah yang sementara para jamaah membencinya. Jika imam dibenci makmum karena tidak melakukan zikir dan doa berjamaah setelah sholat, apakah tetap termasuk dalam hadis tersebut? Karena melakukan mungkin Ustaz. Karena melakukan zikir dan doa berjamaah setelah sholat, mungkin yang tidak sesuai sunnah gitu saja. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, harus dibedakan benci ya di sini benci karena apa? Gitu ya. Jangan karena masalah khilaf lalu benci, bukan. Kalau masalah khilafiyah enggak ada di sana napa jenenge kebencian, masalah khilaf. Ya.
Jadi kalau masalah khilaf tidak ada kebencian. Sampai ada sebuah kitab judulnya Qunutus Subhi Laisa Bibid'ah. Ada kitab judulnya Qunutus Subhi Laisa Bibid'ah. Penulisnya adalah seorang ulama yang ikut pendapat bahwasanya qunut subuh tidak terus menerus di subuh. Tapi beliau nulis qunut subuh bukan bid'ah. Kenapa beliau menulis begitu? Karena dia punya teman, dia berkata, aku benci dengan si fulan. Kenapa kamu benci dengan si fulan? Karena dia qunut subuh terus menerus. Gitu ya. Maka dia nulis bukan dalam rangka untuk menguatkan dalil tentang qunut subuh, tapi untuk memahamkan orang bahwasanya ini adalah masalah khilafiyah yang tidak boleh di dalamnya ada kebencian, tetapi di sana ada toleransi satu dengan yang lainnya, saling menghargai dan saling menghormati, bahwasanya perbedaan ini berada di atas dalil, begitu loh. Jadi tidak ada kebencian di dalam khilafiyah, tetapi yang ada adalah tanasuh, saling menasihati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak boleh ada kebencian. Jadi kalau benci gara-gara masalah khilafiyah salah, sing benci salah, tidak masuk di situ. Kebencian itu mungkin karena kefasikan, orang fasik tadi imam, nah benci begitu ya. Paham di sini maksudnya? Ada kebencian, benci karena akhlaknya, begitu. Ya, benci karena apa jenenge? Mungkin kesyirikannya atau kejahatannya atau kezalimannya yang layak dan berhak untuk dibenci, begitu maksudnya. Paham insyaallah ya? Jadi bukan karena khilafiyah ya, masalah khilafiyah jangan. Nah, pertanyaan berikutnya, kami pernah mendengar bahwasanya imam yang isbah tidak boleh dijadikan imam. Imam yang isbal tidak boleh jadikan imam. Ini kami pernah mendengar ada hadis yang misal itu yang ada ancaman khusus untuk imam yang isbal. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, la yaqbalullahu salata musbilin izarah. Allah tidak menerima salatnya orang yang isbal sarungnya atau celananya. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, gitu ya. Hadis itu dhaif. Nah, pertanyaan berikutnya, jika ada seseorang yang dijadikan imam, hafalannya banyak, makhrajnya benar, tapi nadanya fals sekali. Ulangi. Jika ada seorang imam yang jadikan imam yang hafalannya banyak, makhrajnya benar, tapi nadanya sangat fals, Ustaz. Dan kalau di jadikan imam itu ya enak didengar, Ustaz. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Saya berikan tips, sekalipun imam bacanya nggak enak, sampean bisa kerasan, itu gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Fahami apa yang dia baca, ini penting. Kenapa kok kita jadinya nggak tahan? Karena kita buru enaknya, tidak berupaya berusaha mentadaburi apa yang dia baca. Ini masalahnya di sana, masalahnya. Ya, masalahnya ada pada makmumnya. Bukan ada pada imamnya. Imamnya kalau sudah benar bacaannya, gitu ya, bacaan sudah bagus, ya, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, cuman nadanya ya, kurang kayak gitu ya. Itu ya, kita nggak bisa ganti niru-niru. Dia itu mementingkan apa? Bacaannya bagus, ya, bacaannya bagus. Wis gak ono lagune blas wis. Ya, hanya lempeng kenceng ngono ae wis gitu. Ndak ono lagune blas. Ya enggak ada masalah. Ya bahkan dia lebih berhak untuk jadi imam daripada sing lagune enak tetapi bacaannya enggak pas, kurang dan seterusnya. Tinggal kita yang di belakangnya berusahalah untuk mentadaburi apa yang dia baca. Kalau kita tadabbur, ya enak-enak saja. Kalau tadabbur ya, mentadabburinya gitu ya, ya enak-enak saja.
Jadi intinya ada pada tadabburnya. Nah, pertanyaan berikutnya, jika kita di satu tempat yang kebetulan kita tidak siap untuk mengimami karena pakaian kita rusak, karena mungkin habis kerja atau apa dan sebagainya, kemudian ada seseorang yang lain yang terlihat lebih siap, Ustaz, sudah pakai kemeja koko dan peci dan sebagainya, apakah itu lebih baik diutamakan yang siap itu Ustaz? podo-podo gak kenal itu. Sama-sama tidak kenal. Iya, sama-sama tidak kenal. Sirri pisan, tuhur sama asar pisan, wis bebas wis. Ya, wis bebas wis gitu ya, bebas. Nggak ada masalah wis, gak dipikir sebelumnya, nggak dipikir sesudahnya. Yang jadi masalah itu, tatkala sholat jahriyah, mesti dipikir sudahnya. Begitu maca Quran engkon, gitu ya. Fatihahnya keliru misalkan sampai merubah makna, ya maka ya ndak lego kalau tidak mengulangi sholat ya. Kalau di sholat jahriyah yang sampai merubah makna, untuk Fatihahnya saja loh ya, untuk Al-Fatihahnya saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, saya pernah sholat sirriyah di suatu masjid yang mana saya tidak mengetahui imam tersebut, tapi ketika sholat jahriyah ternyata bacaan imam tersebut tidak tepat. Bagaimana status sholat sirriyah tadi? Tidak masalah. Tidak masalah. Sholat sirriyah tidak masalah. Kalau sholat sirriyah itu sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, apa yang sah bagi makmum imam maka sah juga bagi makmum ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Jadi kesalahannya kesalahan fatal loh ya. Kalau kesalahan tidak fatal tidak apa-apa ya. Contoh tidak fatal misalkan dengungnya kurang ya, panjang tapi panjangnya kepanjangan gitu ya, atau panjangnya kependekan, harusnya 5 jadinya cuma 1 harokat atau 2 harokat misalkan, berarti itu masih belum merubah makna gitu ya, belum merubah makna. Nah, Allah alam isu. Ini ada yang bertanya yang sesuai tema. Ini ada pertanyaan tapi tidak sesuai tema, jadi saya tanya. Terima kasih Ustaz. Sekali saya pergi sapa gitu ya, rombongan, kita mau sholat maghrib atau isya, dan di sana sudah ada imam, kita nggak kenal juga ini. Mau sholat yang utama sudah selesai, kita ada lagi yang imam lagi kan, dan kita lihat bacaannya kurang bagus, apakah kita berikan sholat sendiri dengan rombongan kita atau kita ikut mereka? Ya tunggu sampai mereka selesai baru kita bikin, jangan bikin lagi, jangan ada dua. Ada 2 imam. Iya, jangan, usahakan jangan, karena itu menunjukkan perselisihan hati nantinya. Karena kaum muslimin dulu satu ya, maka tidak boleh dalam satu masjid ada lebih dari 1 imam. Saya saksikan kalau di masjid-masjid itu kan pas safar gitu ya. Iya, enggak, jangan dicontoh gitu. Iya, jangan dicontoh ya. Jadi kalau misalkan ada nunggu itu sampai selesai baru kita bikin lagi ya. Kalau sudah selesai maka kita bikin, kalau masih ada kita ikut yang ada. Kalau ternyata kita datang delok maca Qur'ane kok ngene ya, wis tunggu aja sebentar ya, tunggu aja sebentar sampai dia selesai baru kemudian kita sholat. Pernah saya ngisi di satu masjid belum qomat, lalu ada di sebelah sana qomat, padahal merawatibnya belum qomat, tapi di penirat tak delok nek kene ana ketua takmir sing kawren gak ono rek. Kok ada sing ketua takmirnya sing tegas itu, tak suruh bubarkan jamaah itu. Terus tolong dibubarkan. Nah, boleh ya, moro-moro qomat dhewe lalu sholat sementara imam rawatib belum sholat ya. Jadi jamaah yang inti belum sholat dia sudah bikin jamaah sendiri, tidak boleh itu ya, namanya kurang ajar di rumah orang lain.
harus dibubarkan. Tak lihat tuh gak ono rek fulan iki. Rek fulan ono tak kon bubarno rek kau wendel wong. Ya. Nggih, fadhal. Satu lagi Ustaz. Nggih. Kebetulan kita masjid di dekat rumah ya. Ya kita kan kenal orang-orang yang saudara. Seandainya imamnya itu sering berbuat bid'ah, kemudian juga itu kan kita kenal orangnya siapa beliau. Maka lebih baik kita sholat di masjid yang agak jauh ya. Jadi atau tetap kita situ itu. Klenik ya. Ya. Ya, menjalankan klinik kan dia melakukan kesyirikan ya. Berarti dia masuk bisa di belakang imamatul fasik, imamnya orang fasik. Maka kalau sampai kepada derajat seperti itu dia melakukan klaim dan semacamnya, yo tadi itu makruh sholat di belakangnya. Lebih baik kalau memungkinkan, memungkinkan ya sholat di yang lain. Kalau memungkinkan. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bolehkah saya pernah mendengar bahwasanya masbuk itu tidak boleh dijadikan imam Ustaz. Jadi kalau misalkan sudah kita dapati satu sholat jamaah sudah hampir selesai, kemudian ada orang yang masih melanjutkan sisa sholatnya dia dari imam sebelumnya, itu tidak boleh dijadikan imam Ustaz. Saya pernah mendengar dari seorang, saya lupa Ustaz referensi, tapi pernah mendengar. Apakah seperti itu Ustaz? Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, imam menjadikan seseorang itu jadi imam, hukum asalnya boleh siapa saja, hukum asalnya. Apakah harus atau bagaimana sebaiknya? Maka kita kembali kepada pembahasan yang terdahulu, bahwasanya orang yang masbuk, orang yang karena ada udzur syar'i terlambat dari sholat berjamaah, lalu dia datang ke masjid, lalu dia sholat, dapat pahala sholat berjamaah sekalipun dia sholat sendiri. Paham di sini? Maka hukum asalnya bagi dia, sekalipun dia tidak menjadikan siapapun untuk jadi imam, dia sholat sendiri saat itu, dia dapat pahala jamaah. Gitu ya, sekalipun tadi dulu sudah kita bahas ya, masih ingat toh? Hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya demikian, sekalipun tidak ada yang sholat dan sholat seterusnya, langsung kita langsung sholat sendiri, tidak ada apa, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak kata Nabi dulu Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan mendapatkan pahala berjamaah. Ya, jadi tidak harus untuk menjadikan orang lain untuk jadi imam, tapi hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang, siapa yang mau sedekah kepada dia. Tatkala ada orang yang datang terlambat, kemudian dia sholat, lalu Nabi menyuruh salah seorang di antara para sahabat, siapa yang mau sedekah kepada dia untuk berjamaah. Padahal dia terlambat, jamaah sudah selesai, dan Nabi mengatakan siapa yang datang sekalipun sholat sendiri dapat pahala berjamaah. Nabi juga menyuruh siapa yang mau sedekah kepada dia. Paham di sini? Maka hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Kalau masalah boleh dan tidak boleh, cuma itu pilihan. Kita boleh memilih untuk sendirian, kita boleh memilih untuk menjadikan orang lain sebagai imam. Paham di sini maksudnya? Saya pernah dengarnya itu orang ini masbuk itu tidak bisa dijadikan imam karena dia niatnya sudah jadi imam, makmum, bukan jadi imam. Nanti akan ada pembahasan beda niat antara imam sama makmum, tidak ada masalah. Perbedaan niat antara imam sama makmum tidak ada masalah, gitu ya. Yang di sini meniatkan dia jadi imam, ya terserah dia mau niatkan dirinya jadi imam atau enggak, mau urusan dia, gitu ya. Tatkala kita niat dia jadi imam kita jadi makmum, kita dapat pahala jamaahnya. Kalau dia apa sih ngikuti aku, kan gitu ya, jangan gitu ya, bagi dia nih niatnya. Sama halnya misalkan kita meneblek seseorang jadi imam padahal dia sholat ba'diyah, sama gitu ya. Dia ba'diyah, kita di belakangnya sholat fardu, sama, boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi perbedaan niat antara imam sama makmum tidak ada soal, tidak ada masalah. Innamal a'mal binniyat, makmum tergantung dengan niatnya
masing-masing begitu. Paham ya? Nah. Boleh, masih boleh saya pilih. Ya. Saken dengan Gimana kalau yang jadi imam itu istrinya seorang Nasrani? ya no? Dia imam itu punya istri wanita Nasrani. No? Ya urusannya dewe-dewe. No? Boleh. Ya boleh, enggak apa-apa. Kan yang Nasrani istrinya tuh ya. Dan seorang muslim menikah wanita Nasrani hukum asal boleh. Tapi wis entek ta wanita muslimah. Wis kentekan ta. Karena nanti bisa dituntut sama anaknya. Kenapa golekno aku ibu Nasrani? Ya, dulu istilahnya Islam, terus istrinya sekarang jadi Kristen. Murtad, dicerai, haram, nggak boleh. Ya, kalau jadi imam gimana? Apanya? Ya nggak ada urusan. Ya urusan dewe-dewe kan ya. Artinya istrinya murtad. Jadi pegang nggak boleh, haram. Karena murtad itu hukumnya musyrik. Kecuali Nasrani asli. Kalau dia murtad fasakh, pernikahannya batal. Kalau dia teruskan perzinahan namanya. Karena dia bukan wanita Nasrani, wanita murtad. Paham ya? Berarti kalau imamnya dihukumi seperti itu masih boleh imami Ustaz? Ya no? Imamnya kan tadi dihukumi zina ya berarti Ustaz. Sama nih golek masalah tak ya. Senengane iya. Iya. Ya. Ya makanya tadi itu imamatul fasik, imamnya orang fasik. Sah sholat di belakangnya, tapi yukroh makruh. Kalau masalah tanya sah. Nah, Ada lagi terakhir. sama nih. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan. Ya masih berkaitan dengan masalah imamah pada pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.